warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahira Nizwa. Saya bisa dipanggil Wawa. Saya berasal dari kelas 10-7 dan asal sekolah saya dari SMA 1 Rejang Lebong. Di video kali ini saya ingin membahas tentang perubahan lingkungan, yaitu penyebabnya atau dampaknya bagi kehidupan. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menonton. Yang pertama adalah perubahan lingkungan. Keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan adalah keadaan lingkungan tetap stabil dan harmonis antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam keseimbangan lingkungan, semua komponen seperti manusia, hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara saling berinteraksi dengan baik sehingga kehidupan dapat berlangsung dengan normal. Nah, ini adalah contoh keseimbangan lingkungan, di mana alam tetap terjaga dan makhluk hidup dapat hidup dengan harmonis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daya dukung dan daya lenting. Daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan dalam menyediakan kebutuhan hidup bagi makhluk hidup, seperti air, makanan, udara, dan tempat tinggal. Dan juga ada daya lenting. Daya lenting lingkungan merupakan kemampuan alam untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi setelah mengalami gangguan, baik akibat bencana alam maupun aktivitas manusia. Lingkungan memiliki daya lenting baik akan lebih cepat kembali seimbang dan tetap mampu mendukung kehidupan makhluk hidup. Sekarang mari kita bahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Perubahan lingkungan, air dan udara terjadi akibat pencemaran dari limbah, sampah, dan asap yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun serta mengganggu kehidupan makhluk hidup. Perubahan lingkungan, tanah terjadi akibat sampah, limbah, dan bahan kimia yang menyebabkan tanah menjadi tercemar dan kurang subur. Adapun macam-macam pencemaran. Pencemaran udara. Pencemaran akibat asap kendaraan, pabrik dan pembakaran seperti CO2, CFC, SOx, gas rumah kaca, dan NOx. Pencemaran air. Pencemaran akibat limbah dari sampah yang masuk ke air, limbah pertanian, limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertambangan. Pencemaran tanah. Pencemaran akibat sampah, pestisida, dan limbah kimia, limbah anorganik, limbah pertanian, limbah RT, limbah industri. Pencemaran suara. Pencemaran akibat bunyi bising, ributnya dari kendaraan atau mesin. Akumulasi bahan pencemar rantai makanan. Biomagnifikasi adalah proses meningkatnya akumulasi bahan pencemar atau zat berbahaya pada setiap tingkat trofik dalam rantai makanan. Semakin tinggi tingkat trofik makhluk hidup, maka semakin besar pula kandungan zat pencemar yang tersimpan di dalam tubuhnya. Berikut usaha mengatasi pencemaran lingkungan. 1. Pencemaran udara. Beberapa cara untuk mengurangi pencemaran udara antara lain mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan transportasi umum, berjalan kaki atau bersepeda, serta menanam pohon dan melakukan penghijauan. Selain itu, masyarakat dianjurkan untuk tidak membakar sampah sembarangan karena dapat menghasilkan asap berbahaya. Pabrik dan industri juga perlu memasang penyaring asap pada cerobong agar polusi udara dapat dikurangi dan kualitas udara tetap terjaga. 2. Pencemaran air. Upaya mengatasi pencemaran air dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah ke sungai, danau, atau laut. Limbah rumah tangga dan limbah pabrik juga harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari perairan. Selain itu, penggunaan bahan kimia berbahaya seperti deterjen dan pestisida perlu dikurangi. Masyarakat juga dapat melakukan daur ulang sampah serta menjaga kebersihan sumber air agar kualitas air tetap baik dan aman digunakan oleh makhluk hidup. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat dicegah dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan pestisida serta pupuk kimia secara berlebihan. Sampah plastik dan limbah rumah tangga sebaiknya didaur ulang agar tidak mencemari tanah. Selain itu, limbah industri harus diolah dengan baik sebelum dibuang ke lingkungan. Menanam pohon dan melakukan penghijauan juga dapat membantu menjaga kesuburan tanah serta keseimbangan lingkungan. Dan yang terakhir, keempat, pencemaran suara. Pencemaran suara dapat dikurangi dengan mengurangi penggunaan klakson secara berlebihan dan membatasi volume musik atau penggeras suara agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Selain itu, menanam pohon dapat membantu meredam suara bising pada area industri. Mesin pabrik sebaiknya dilengkapi dengan peredam suara untuk mengurangi kebisingan. Masyarakat juga perlu membuat dan mematuhi aturan jam tenang agar lingkungan tetap nyaman, aman, dan tidak mengganggu kesehatan pendengaran.